Jadi karena kita heterogen, selalu ada jawabannya. Semuanya agak sekarang sini ini mulai kekuatan kehati-hatian dalam membuat kebijakan itu ada sudah mulai agak ini. Sekarang mulai kurang dulu berhati-hati. Orang yang nggak mau hujat, bahkan ada yang mohon maaf, karena asal ya wajar dia tentang karena itu kan biasa kebenaran. Tapi yang dipikir itu minoritas ya. Nggak usah ulama besar kan yang dipikir umat, bukan jamaahnya loh umat. Ya umat kan ada yang mayoritas dan minoritas. Minoritas ini. Berarti apa? Justru meyakini bahwa ada perbedaan gitu. Keberadaan mereka itu ada. Harusnya ada. Itu betul. Yang nggak bisa memahami dianggap wah itu terlalu liberal, kurang keterlaluan. Tapi itu manusianya dia tidak. Ada perbedaan. Dibatasnya di situ. Batasnya. Selanjutnya gimana? Pertanyaan yang lain selanjutnya. Jawab pertanyaan saya, mengapa kita harus berdoa dengan orang Pak? Mungkin sulit. Mungkin itu sebatas penghormatan Pak atau juga tradisi di kampung tersebut. Karena kan dulunya Pak, kemarin sih pas kemarin ya pas kemah gitu Pak, kan berkunjung ke salah satu rumah warga. Ada bahkan ini berhubungan dengan tradisi ya Pak. Ada warga yang berkata gini cenah, kalau misalnya mau ke sini harus baca satu dulu gitu. Dan kalau akhirnya juga harus baca itu gitu Pak. Mungkin juga itu semacam penghormatan kepada leluhurnya gitu Pak. Benar, disuruh ngobrol apa gimana? Cuman Ya bentuk perkenalannya itu seperti apa? bukan saya membaca apa gitu, tapi saya mah tidak cuma menemani doang, tapi cuma dia tidak berdoa tapi tidak memperkenalkan Mbah, jangan juga kan Mbah, ini di putra pulau ini anak saya lagi kuliah di Indo, mau kesini mau mengharap berkahnya, kayak gitu, secara lesan langsung. Kalau di Banyumas itu masih ada calon-calon lurah yang memang rutin ziarah, terutama menjelang pemilihan PKS itu dengan kuburan lurah-lurah terdahulu untuk mengharapkan dunia ibadah. Banyak yang tradisi masih kayak gitu. Berapa hari bahkan tidur di situ. Bahkan ada salah satu kuburan lurah keramat di Kecamatan Silong itu cuma banyak. Itu ada air bukan air terjun lah, kayak buat mandi lah, air tuk dan buat mandi. Itu bisa sampai tidur di situ, mandi di situ. Ini menggapai apa namanya? Cita-cita. Menjadi lurah. Banyak tradisi yang seperti itu. Sebenarnya kalau kita tarik ke era Nabi kan dulu awal kita tidak ada, ya kan? Belum ada pas hubungannya, belum disuruh untuk ziarah. Tapi Nabi sempat melarang karena kondisi pemikiran era terdahulu itu masih kencang bahwa segala sesuatu yang identik dengan apa namanya ya hal yang tidak wajar ya, itu dibicarakan kayak berhala itu kan sesuatu tidak umum. Ada waktu begini tidak umum. Beda kayak misalnya kita lihat meja piring misalnya kan umum, tapi sesuatu yang tidak umum mereka puja-puja. Makanya dulu para penyembah berhala. Nah Rasulullah mulai ada tradisi tata cara menguburkan dan lain-lain. Lalu ibarat lisan lah ibarat. Nanti melihat sesuatu kayak gitu, sesuatu yang unik, mereka kan puja-puja juga seperti puja-puja berhala. Makanya dikuatkan dulu fondasinya. Jangan puja, nanti malah kamu keliru. Kamu malah nyembah ini, memuja-muja ini, seperti kamu memuja Lata Uzza dan lain-lain. Karena sesuatu yang unik yang baru, yang tidak umum, tidak kita lihat, tidak nikmati sehari-hari.
tradisi dulu kayak gitu berpikirnya karena masih era jahiliyah. Ketika pondasi akidah udah kuat, baru Rasulullah membolehkan. Itu juga bukan karena Rasulullah membolehkan, emang udah diperintahkan. Satu itu, kedua memang karena Allah belum memerintahkan untuk ziarah. Nah ketika pondasinya kuat, Allah sudah memerintahkan baru Rasulullah. Jadi masyarakatnya gitu. Sama kalian nanti mungkin suatu saat masuk ke daerah tertentu, target sebagai pendatang ada tradisi yang harus pakai ini, harus pakai ini. Saya main dapat laporan yang jarak di Anjalu ya, harus puasa ya. Anjalu apa ya? Kemarin siapa yang semester 3 ini yang cerita gitu? Dan setelah itu yang harus puasa. Apa di mana Pak? Di sana Pak puasa sih. Yang katanya harus puasa gitu. Ada tradisi itu. Tapi hanya orang-orang mungkin mukhibin dan lain-lain. Kalau ke situ puasa. Kita di rombongan ziarah, kelas ketiga. Di rombongan ziarah, rombongan tempat pertama sih di parkiran enaknya jangan kopi rokok. Oh nggak ada teman yang biasa kopi karena pada puasa semua. Belum pada puasa ya kalau kesini itu puasa. Tuh. Nah itu kan ada hal-hal itu mohon maaf, kalau saya sebutnya itu kayak gimmick-gimmick. Gimmick-gimmick kayak gitu selama itu qadrul amal nggak apa-apa lah prinsip. Tapi kalau sampai memberatkan dan lain-lain, berapa? Kalau saya sebutnya macam, kalian kalau ziarah atau tahlilan itu kan banyak gimmick-gimmick yang dibikin oleh agen-agen setempat. Ada yang kekeh harus pakai pipa, ukur, ya kan? Ada yang kekeh. Saya pernah ngalamin ada orang menguburkan pengubur itu dibawa dipakai itu apa? Klasak. Tahu klasak? Sama. Tikar. Iya, saya tuh. Itu kan kita ikut dikuburkan. Jadi di sini ada. Berlaku masih kalau di desa. Nah itu bagi saya baru tuh. Karena di tempat saya nggak ada gitu. Tempat saya nggak ada. Tapi ini mungkin gimmick bagi saya itu loh. Gimmick itu. Cuma saya tuh cuma waktu itu saya malah ambil. Terus saya lagi di situ. Kebetulan disuruh itu. Ini apa ini? Diambil aja Mas, ditaruh itu di apa namanya? Pos ronda. Di pos ronda apa di perkebunan. Dibanding di pemakaman. Ini harta soalnya ini. Ini kan nggak boleh bawa harta kayak gitu dulu. Terus diambil lah, diambil. Habis itu kita kan nginep besoknya mana ini? Nggak ditaruh di sini, ditaruh di mana? Dan dibalikin ke rumah. Jadi ditaruh di situ kan lebih manfaat, bisa manfaat amal jariah gitu. Udah ditaruh, nggak berani pakai. Ada yang berani pakai gitu ya. Tapi apa namanya? Esensi ziarahnya kan tetap ada, esensi menguburkannya masih ada. Nah gitu. Jangan sampai karena gimmick-gimmick itu hal yang intinya itu hilang. Nah, itu repot. Jangan sampai gitu. Wah, karena di sana katanya harus puasa, jadi saya nggak mau ziarah sana lah. Saya udah biasa puasa saya mah misalnya. Kalau sebelah itu naik, itu keliru. Karena hanya ngejar gimmicknya, kayaknya ziarah ke situnya enggak itu. Kan, nah kayak dia itu mau kenal lo bagi saya gimmick kan. Yang penting tata doanya betul, tata doanya betul, terus memang disitu mendoakan. Dan nanti Bapak Ibu kalau sering main ke beberapa tempat banyak menemukan hal kayak gitu. Banyak penemuan. Nah yang dilihat apa esensinya dilakukan hal yang paling fundamental apa boleh itu baik modifikasi. Nanti Bapak Ibu kalau manakib misalnya Nurul Burhan atau Jawa Ani dan lain-lain lah ya di daerah masing-masing sesuai itu. Ada yang kita harus 11 jenis jamuan. Di tempat saya ada tuh. Ada beberapa ulama yang harus 11 jamuan. Makanya melasan menyesuaikan satu produk 11. Lalu 11 jamuan 11 macam.
kuah tiga macam harus berbeda. Misalkan roti ada susu, ada teh ada tiga macam, kuahnya ada tiga macam berbeda, harus 7 macam berbeda. Itu jangan. Itu kan gini-gini. Tapi baca mana kita kan tetap ada. Itu kan gitu. Nah bagi saya kalau memang dia mampu ya mau malah nyenengin apa masyarakat. Apalagi perbaikan gizi. Jadi ada tuh apa namanya di pasar apa namanya Habib Amin Alatos. Dulu satu kamar merupakan Habib Lutfi kalau itu kan dulu merupakan itu cuma sekamar. Sekarang masih itu sudah sembuh. Kalau mana cuma di situ sudah mati. Kami dari musimnya nggak. Jadi perbaikan gizi betul tuh. Yang wajib susu roti itu apa aja? Susu roti. Sudah mati. Nah itu kan apa namanya kayak gini-gini gitu. Tapi kalau mampu silakan. Tapi kalau nggak mampu jangan sampai menghilangkan itu. Sama kayak tadi kayak itu susah. Lebih itu sampai jual motor buat 7 harian dan lain-lain. Berkat itu bagian dari gimmicknya. Esensinya kan sedekah untuk ahli kuburnya. Nah, karena di masyarakat kita kalau disebut sedekah pasti harta yang keluar, makanan, uang, bentuknya materi lah. Kan udah menjadi apa ya? Menjadi istilahnya apa ya? Udah kaprahnya kayak gitu lah, udah menjelang kaprah. Ada sedekah itu banyak banget. Baca Yasin bisa disedekahkan. Baca Fatihah, doa, dan lain-lain. Tapi kalau kita terbiasa sedekah itu, coba Pak Cecep, apa namanya, ditelepon sama Pak Asep. Pak Cecep, di rumah nggak? Ya di rumah ada apa itu bentar Pak? Saya lagi banyak rezeki, saya mau berbagi nih, mau sedekah ke Pak Cecep. Sama rumah, oke saya tunggu, senang banget Pak Cecep. Pak Asep tuh kan mau kesini, berbagi rezeki mau sedekah. Langsung siapin makanan, kerja. Setelah datang, Pak Cecep, saya mau kirim Fatihah ke Pak Cecep biar sehat walafiat. Ini bentuk sedekah saya. Wah ternyata sedekahnya Fatihah. Kecewa apa kayaknya? Kecewa. Kecewa apa? Udah disiapin makanan, minuman, ternyata sedekahnya Fatihah. Karena ya, kalau kita biasa sedekah, wah ini bawa hasil bumi nih. Kalau di desa mungkin masih mikir, wah ini hasil bumi nih, baru panen nih. Jangan-jangan mau disedekah. Malah sedekah Fatihah. Oh itu juga bagian dari sedekah, tapi kan kecewa toh. Kecewa. Nah itu tradisinya gitu. Jadi kayak nasinya, telurnya, ikannya itu bagian dari gimmicknya. Gimmicknya yang bagi kalau memang mampu ya gitu kan. Toh kan bukan buat sendiri. Tapi jangan sampai jangan sampai membebani. Wah repot itu kalau membebani. Kalau membebani repot. Apalagi kalau ngikutin tren. Ikutin contoh di Jogja, di Krapyak. Kalau kan di Krapyak tuh bisa di Jogja. Itu kalau lagi ada yang tahun itu 2 kali kan di Jawa. Apa bentuknya ibarat Jawa telur satu di sana juga. Di sana pakai titik, pakai ember. Dan banyak tuh. Terus ada dapur. Wah Allah itu santri seru banget kalau di situ. Itu benar-benar gede banget. Karena di Jogja ya kejawaannya masih kencang, itunya masih kencang. Jadi masih nggak tahu gak mikir di orang mana udah jadi kayak gitu. Tapi itu bisa nggak pasal jadi al-qadah muakamah kayak gitu. Jadi kalau berkat nggak ada nasinya kayak kurang afdol gitu. Atau nggak ada berasnya kurang afdol. Coba sekali-kali diganti jagung misalkan gitu loh. Dan rebus apa gimana sesama nasi gitu. Itu kayaknya langsung dihujat masyarakat kayaknya. Tahlilan kok nggak ada nasi, cuma lauk doang misalnya. Kali-kali isi lauk doang. Plus gadi. Mungkin sekarang lagi rame-rame apa namanya GoFood undangan, habis itu tahlilan dikasih amplop doang. Amplop isinya ini apa namanya? Voucher. Iya, bukan nota GoFood. Ini tinggal tunggu nanti jam 9 masing-masing. Notanya dikasih ke itu
videonya yang nonton udah kayak gitu. Orang sekarang dulu nggak ada istilahnya tahlilan online. Sekarang punya pandemi ada tahlilan online. Ya toh tahlilan online kan nggak ada sekarang, dulu nggak ada tuh istilahnya tahlilan online. Gimana itu cara tahlilan online? Nanti belum sekarang ada apa namanya AI apa AI apa AI AI era apa sekarang AI yang menyerupai manusia robot kayak gitu gimana boleh dia jadi imam sholat gitu nggak bisa dibedakan sih. Saya kemarin pernah lihat tuh yang AI itu yang di luar itu apa istilah orang itu tiplok manusia nggak bisa dibedain, nggak tahu yang disentuh ya. Kalau kita lihat dari kacamata dari mata ranjang aja udah kalau itu persis manusia persis udah minimal kita hal yang baru ya ada istighosah online, tahlilan online. Nggak tahu nih kalau tahlilan online budgetnya naik apa turun? Gimana tahlilan online? Dapat uang elektronik? Bisa. Dibeli pulsa? Misalkan ya tahlilan online itu nggak bisa, ada suatu wabah, terus keluarga suruh karena meninggal tujuannya online ya. Itu berkatnya bentuknya apa? Pulsa. Dikirim paketan semua itu. Ya kan itu Zoom online sih. Zoom itu sering nggak kayak itu kan takutnya yang minumnya lip sync pak pakai. Kita lagi dengerin susu terus tiba-tiba lihat kita lagi Zoom di ruang tamu lihat dia minum lagi motong. Di sini ternyata pakai itu pakai video. Tapi itu terjadi nanti. Ada yang baru kayak gitu terjadi. Nah, kita harus siap juga nanti dapat hal yang baru kayak gitu. Hal yang baru kayak gitu. Khotbah. Kalau sholat kita masih yakin nggak boleh. Kita masa sholat secara virtual boleh kan kita sholat. Terus ingin diimamin oleh imam Masjidil Haram, lalu kita sholat buka imam Masjidil Haram. Kemudian saat subuh kita ikut sholat subuh. Setelah itu ternyata aman repot kan? Tapi bisa loh, yang itu kan nggak bisa. Tapi tahlilan masih bisa ya? Bisa. Tahlilan masih bisa kan? Istighosah masih bisa. Tapi sholat meskipun live kan ada live tuh kalau tarawih tuh. Sholat suka ada live kan? Live dari Madinah, dari Mekah, atau dari tarawih. Live kan malam-malam tengah malam itu gitu. Baru cuma yang itu. Itu kan nggak boleh masuk. Nggak boleh. Ya jaraknya itu kan. Jaraknya kan? Jarak. Meskipun di depan TV persis ini loh kan satu jengkal sama imamnya gitu. Ya maksudnya repotnya lagi kayak gitu karena nonton di YouTube-nya nggak premium. Ada iklan. Lagi di kamar ada iklannya masih jauh nggak salah. Mana tuh? Soalnya itu premium kan ada iklan ya. Ada iklan. Jadi itu tadi itu gratisan. Tiba-tiba kasih kan Shopee lagi. Shopee 10 apa? Shopee COD. 12 sebentar lagi. Tapi pas sekarang kita gini pak air doa ke kiai kan suka minta kalau ada pak yang kesambat atau yang ingin doakan sama Di online fotokan aja nih. sekarang kan saya pernah lihat itu yang lewat telepon yang minta doanya orang Jakarta kemudian minta didoakan. Oh sekarang coba simpan Air di atas gelas kan gitu. Jadi pak kiai doakan melalui handphone juga tiup biasa. Wah. Ya gantung kiainya juga. kumaha kualitas. Berarti itu sampai nggak doanya yang menentukan sinyal ya. Sinyal. Sinyal lagi bagus
bandar tiba-tiba ada sinyal. Akhirnya bingung ini malaikatnya, ini roban apa? Baru roban ini, doanya kemana? Nggak ada sinyal. Oh, tetap masuk nomor. Itu ada, ya itu kan bagian dari gimmick-gimmicknya lah. Tapi esensinya mendoakan ya. Sebenarnya kan hal kayak gitu sebenarnya psikologi orang itu terbangun dulu loh kalau yang didoakan oleh kiai misalnya. Ini ada air doa dari kiai. Mohon maaf, tapi ini menipu ya. Tapi nggak apa-apa lah kalau misalnya. Tadi kan ada orang sakit, bawa air, kita bilang aja ini habis didoain kiai itu. Kasih, banyak yang sembuh. Hanya untuk memotivasi dia mau minum. Kalau orang sakit kan makan minum agak susah ya, motivasi. Terus tiba-tiba sakit sembuh. Karena sembuhnya yakin, ternyata sakti dia ini. Awal kiai, hei kalau sembuh, terima kasih sudah mendoakan saya. Doa apa ya? Nah, ketahuan ternyata dia sakit di pasaran kan? Tapi itu ada dimimpi dari itu terjadi. Berarti kan selain doa kiai, kemantapan itu jadi apa ya? Semangat hidupnya muncul lagi karena mendapat aura positif lah dari tokoh itu. Karena gitu sebenarnya. Jadi kalau yang kayak gitu misalkan doa siapa yang dan itu sembuh, ya mungkin memang karena tokoh itu tokoh idolanya dan ada dengar dia mendoakan langsung semangat hidupnya muncul lagi. Dia mau makan, mau minum untuk sehat, gitu. Meskipun kalau doa penelitian di Jepang itu tahun 2000-an yang menemukan bahwa doa air putih didoakan sama air putih yang dikirim Fatihah. Ini air putih kirim Fatihah ini enggak, itu berbeda. Molekulnya lebih gesit. Masaru Emoto ya Pak. Justru yang meneliti itu malah orang Jepang, orang non-Islam, karena heran dengan budaya di Nusantara. Jadi orang penelitian main di Indonesia kaget dengan budaya di Indonesia, terutama di pesantren. Kamu orang bolong-bolong, apalagi nulis itu khusus. Waktu aku ada yang bawa galon, sampai teman saya tuh bawa galon ikut istighosah, minta didoakan. Nggak bawa gelas, foto galon. Wah, bilangnya gini, wah ini harus didoakan kiai ini. Kiai kan semua saat ini kalau buat saya mandi bisa terbang ya. Bukan mandi malah. Tapi kan di situ ada di Indonesia berbondong-bondong. Orang Jawa ini kaget. Kenapa kok air-air itu sampai direbutan? Sampai rebutan rela antri minta ditiup-tiup, diteliti air. Lalu itu penelitian. Daniel itu bukan orang Islam, jadi nggak ada tendensi ingin diskon terhadap Islamnya. Ya, memang berapa? Jadi Jepang, Itu sih beda banget, jauh. Yang di Pati Air sama yang dan dia itu gesit ke makanya lebih cepat menyembuhkan penyakitnya dibanding yang itu. Beda banget. Nah, itu kan ulama-ulama dulu kayak dulu kan nggak paham teknologi, tapi percaya aja. Tapi kadang dibuktikannya di era setelah ada teknologi kayak gitu. Nanti mungkin banyak hal yang mungkin kita kurang percaya atau mungkin aneh, tapi nanti karena mungkin teknologinya atau eranya belum bisa membuktikan. Bukan berarti itu salah atau keliru. Mungkin bisa jadi eranya tidak atau belum siap untuk menerima. Ya wajar kita kalau hidup di Rasulullah, kalau Rasulullah membela bulan, kalian percaya? Itu nggak ada yang percaya. Kecuali imannya kuat tersebut. Wajar orang dulu kayak gitu. Tapi di bocah secara teknologi, kira-kira satelit di sana, ternyata bulan itu ada retakannya yang persis itu retakan bulan. Ayo bisa buktikan apa teknologi itu? Orang dulu bukan yang percaya, masa bulan itu lah. Itu umpama itu ngawur dan lain-lain. Nah, berapa ribu tahun kemudian ada satelit, ada teknologi, ternyata retakan itu ada. Nah, berarti kan membuktikannya, karena memang belum bisa dibuktikan masanya. Belum bisa. Tapi belum tentu ya. Hanya tadi dia ternyata kita bisa loh teleponan ngobrol sama orang yang meninggal gitu. Belum tentu, nggak tahu nanti ada nggak teknologinya gitu. Kita komunikasi dengan arwah gitu. Komunikasi.
Kalau nggak kita punya kontaknya, kan lumayan tuh. Bisa lihat story-nya, neraka panas Repot tuh, the story lagi di surga ya. Oh, ini lagi di surga. Yang meninggal nitip alat. Gitu. Sampai dulu tuh apa namanya, saya waktu masih kecil itu diajari bahwa nanti kita akan ditanya Pak, siapa Tuhan dan lain-lain. Kan kalau bisa jawab dipecut malaikat, nanti digagal sama malaikat kalau nggak bisa jawab. Saya mikir kalau gitu saya kalau mau meninggal ditakol aja, karena saya dulu suka ngepek, nyontek. Jadi kalau meninggal tangannya mesti ditakol. Muhammad Rasulullah Allah Rabbi agama Islam. Jadi kalau malaikat tanya, kami ngintip ya. Kami ngintip kan di tangan masih ada gitu. Itu budaya orang nyontek. Kalau saya nyontek mau dibawa sampai akhirat gitu. Jadi itu, jadi ada banyak gimmick di daerah masing-masing, tapi yang ini esensi acaranya itu jangan sampai. Selama gimmick itu tidak memberatkan, apalagi merusak moral, itu jangan sampai. Contoh, merusak moral itu yang ada itu ayat-ayat malaikat yang harus nggak pakai baju. Ada tuh, itu banyak aliran sesat. Mereka doa, muncul mutar-mutar, tapi nggak pakai baju. Ada sufi oke lah, kita nggak pakai baju. Karena kan katanya baju itu urusan dunia, kita harus melepaskan semua urusan dunia langsung. Tapi kan nggak bisa diterima kayak gitu di masyarakat. Apalagi orang itu yang biasanya punya tapak rama, itu orang sholat atau tidur sila lagi nunggu imam, habis itu komat, itu kan boleh sholat kok. Asal juga nggak batal wudhu. Itu juga banyak orang yang kita bujuk. Wah, nggak sopan. Orang saya bangun tidur ada Pak RT, ada Pak Lurah, kita lagi sama susu semua. Ini mau saya bangun tidur, asal langsung sholat. Mending saya wudhu. Itu banyak yang kayak gitu karena terbiasa dengan kata lama. Meskipun sebenarnya bisa sholat kan. Itu kan begitu. Berarti itu sampai ada tidak lain. Tujuannya mungkin benar nih, melepas semua dunia misalkan. Tapi bukan berarti caranya harus lepas semua itu. Tuh, mana lagi? Siapa tadi? Mana lagi yang belum? Pertanyaannya apa tadi? Yang belum dijawab yang mana? Oh, tahlilan. Tahlilan. Kalau saya tahu tahlilan. Tahlilan yang apa tadi? Dari siapa? Yang tahlilan yang apa? Jadi ini Pak, dalam berlebihan dalam Oh, enggak. maksudnya Pak. Sampai dua motor. Nah, ya tadi berkah. Makanya tadi jual motor buat apa? Berkat dan lain-lainnya nih gitu. Berkat itu kan bagian dari gimmicknya. Kerja kan doanya. Tapi jangan sampai memberatkan. Kalau sampai memberatkan kan kok memberatkan dah. Lalu edukasinya seperti apa? Nah itu tadi pemahaman bahwa sedekah itu selalu tidak dengan uang, ternyata kecewa, ternyata pasien katanya mau sedekah malah sedekah Fatihah. Itu harus diterapkan di masyarakat. Bahwa sedekah itu tidak hanya diganti dengan bisa makanan, atau mungkin bisa doa, bisa ucapan dan lain-lain. Jadi referensi sedekahnya bisa berbanyak. Meskipun kalau kita ditanya kamu mau disedekahin apa ya langsung disedekahin uang. Karena gini, kalau kita bicara historika tahlilan di era dulu itu eranya kan kapitalia misalnya. Belum ada Islam, agamanya kapitalia, percayaan menyembah segala sesuatu yang dianggap besar. Jadi banyak era dulu itu menyembah gua. Gua itu disembah, tapi bukan guanya yang disembah, kegelapannya yang disembah. Kenapa? Karena di dalam gua ada kegelapan, tidak ada cahaya yang begitu besar. Paham nggak maksudnya? Jadi yang disembah itu sesuatu yang besar. Makanya dulu ada yang di baku itu, kalau saking besarnya dulu.
Nah, ini menyembah gua itu bukan berarti bentuk guanya enggak. Menyembah gua bisa ada kegelapan begitu besar di dalam itu. Ada orang menyembah matahari yang begitu besarnya, begitu hebatnya matahari. Jadi dulu ada tradisi kayak gitu, itu namanya tradisi dari agama Kapitalis. Di era itu belum ada wali songo loh ya. Belum ada wali songo. Di era itu ketika ada orang meninggal, itu sudah biasa kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul dan sudah biasa. Mereka ngapain? Pusat judi, yang mabok-mabok, yang perempuan-perempuan. Udah tradisi kayak dulu, udah biasa tradisi. Itu sampai 7 hari. Tradisi seperti itu, rutin. Kita pada orang meninggal, itu tradisi Kapitalis. Lalu Wali Songo datang. Hebatnya Wali Songo, dakwahnya kan akulturasi budaya. Kalau akulturasi budaya, menyesuaikan budaya kita, mempertahankan budaya masih bagus nih, tapi diisi juga yang baik-baik kan. Tapi budaya setempat tidak hilang, ya, tidak hilang. Hebatnya Wali Songo, budaya ngumpulnya itu masih ada, dia ada itu. Karena itu sudah jadi tradisi, setiap ada orang tua itu orang suka ngumpul selama 7 hari. Pasti pada mabuk, pada minum dan lain-lain. Wali Songo datang pelan-pelan, budaya tersebut masih diadain. Tapi pelan-pelan, yang tadinya hari pertama mabuk diganti doa, doa, acara ikhlas. Hari kedua yang biasanya tempat judi diganti. Pelan-pelan ini, pelan-pelan. Sampai budaya Kapitalis itu berhenti lah. Jadi ada orang meninggal sampai 7 hari mereka mendoakan. Dari budaya tersebut berubah. Coba kalau langsung dilarang, semuanya baik kumpulannya dilarang, belum tentu dakwahnya itu sama. Tapi kumpulannya itu masih tapi isinya berubah mulai pelan. Lo dasarnya apa? Kayak gitu. Wali Songo kan ulama ada dasar. Minimal dasar itu mau tahu, dapat dia asal. Mau tahu kenal tahu kan ada terakhir mau tahu kan Yustiruna itu boleh disamakan kan orang Islam itu nanti akan difitnah apa akan dicat dalam kuburnya itu selama 7 hari. Maka selama 7 hari itu usahakan kita selalu mendoakan orang yang meninggal. Selama 7 hari malah katakan nyatroni, tahu nyatroni? Nyatroni tahu? Mendatangi. Ya, mendatangi kami ahli kubur kita kepada meninggal. Bahkan diriwayatkan kalau munafik itu 40 hari. Kalau orang-orang itu selama 10 hari datang. Kalau orang Islam semua 7 hari. Makanya kita diusahakan selama 7 hari mendoakan. Masih sama semua lagi diuji nih. Lagi ujian. Tetap ada dasarnya. Bukan berarti Wali Songo bilang asal aja dengan dasar. Oh dasarnya tetap ada. Tapi cerdiknya lagi budaya ngumpulnya masih ada dipakai, tapi isi kumpulannya diganti pikiran doa untuk ahli kubur dan itu sampai sekarang masih terjadi, masih ada sampai sekarang. Tinggalan Wali Songo kita sampai ada orang meninggal sampai 7 hari tahlilan, itu kan tinggalan Wali Songo masih ada, itu tahlilan. Jadi pintar-pintar itu, pintar-pintar menyesuaikan itu. Jadi nanti Bapak itu jangan kaget lah kalau ada gimmick-gimmick sesuatu di maulid, tahlil, manaqib, istighosa, ziarah, terutama ziarah kubur yang paling banyak karena metodenya banyak. Metodenya banyak. Ada yang kekeh, nggak boleh ziarah malam Sabtu. Ada tuh, di Mas ada tuh makamnya. Di Masjid Sawah Tunggal itu larangan jalan di malam Sabtu, larangan belum ditutup. Ini bisa nah itu kan bagian dari itu ya. Tapi kan berarti bukan berarti di lain hari nggak boleh ziarah, karena itu lain. Jadi nanti banyak kegiatan yang kayak gitu, aktivitas amaliyah NU yang mungkin setiap desa, setiap kampung itu adatnya itu berbeda masing-masing beda. Orang satu kecamatan aja tahlilan aja urutannya juga beda kok. Banyak yang beda kok Pak. Ada yang pakai
setelah irhamna ya arhamar rahimin sholawat, ada yang langsung istighfar, ada yang sholatnya pakai Allahumma sholli afdhalus sholatin ala salatin, ada yang Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina, beda-beda tuh urut-urutan. Yang urut paling ada juga yang al-ikhlas di tempatnya Bang Malik. Bang Malik itu pondok Bang Malik, pondoknya dulunya kalau itu di Bang Malik kembali aja Pak. Fatihah, Alif Lam Mim, Fatihah, An-Nas, Falaq, Al-Ikhlas itu di akhir. Jadi awal itu istighfar tahmid lalu surat-surat di akhir. Jadi ada beda-beda. Dan kita nggak beres itu urutannya nih, nggak sesuai huruf misalnya, nggak sesuai urutan nggak bisa. Karena esensinya kan doakan itu, tidak ada checklist pastinya bahwa urutannya harus kayak gitu. Orang misalkan pasien mau tawasul biasanya habis kajian Nabi saat berkodir habis itu muslimin wal muslimat gitu. Setelah kajian Nabi langsung muslimin muslimat aja bisa juga gitu ya jadi paham. Sebenarnya perjalanan akhir baru saat berkodir disebut. Apakah nanti itu tidak sah maksudnya? Karena masuk kan enggak. Beda-beda. Beda-beda. Ada yang lain. Nah kita harus mulai terbiasa dengan merasa cara itu. Selama kita masih menerima amalan itu, jangan sampai karena berbeda lalu nggak mau tahlilan. Karena berbeda cara rukun, atau berbeda cara tawasulannya, nggak mau dibimbing tahlil sama kiai itu, nggak mau ikut tahlilan kiai, karena nggak mau ikut tahlilan nggak jelas. Ya boleh. Kan itu banyak. Kalau saya sebut ini kalau bahasa saya, kayak gimmick lah, gimmick ya. Mungkin itu kan pernah menik persikan itu kan benar buku-buku itu biar nggak monoton gitu. Itu Bapak Ibu ya Allah. Saya nggak ngerti. Biasanya diingetin udah over di setengah jam. Sudah Bapak Ibu? Ada yang mau tambah lagi? Pak, MAU belum ada Pak. Aksen MAU belum ada. Di KM, Belum ada. Oh di Kusma. di Kosma. Di Kosma dikasih Kosma semua. Dikasih Kosma. Mana hadiran? Seorang Pak, masya Allah. Ngalih Pak. Ngalih. Kapan ini ziarah? Iya Pak. UTS belum UTS gitu. Kapan? Ziarahnya gimana Pak? Satu aja. Rencana Pak kemana Pak? Monggo. Saya nggak tahu mau di sini enggak. Iya. Kemarin yang nunjukin satu lagi aja mahasiswa. Kemana? Katanya ke Karangkamu. Bapak ini pulang. Monyet. Sekarang kamu lihat apa? Monyet. Ada apa? Jangan di situ. Saya kok belum. Berani pegang ular apa kemudian apa namanya saya kok. Iya. Ada nu penyanyi teh saha? Ardila. Kanika Ardila Pak. Zaman-zaman saya. Kalau kemarin itu bisa belajar yang semester 3 namanya. Karena di situ ada kuncinya. Kalau di sini ada kuncinya. Oh, ke ini Pak, keturunannya Syekh itu tuh Jaban Sari. masih turunan Pamijahan Syekh Abdul Muhyi. Masih ada keturunan. Tapi keturunannya Pak di Banagara. Nah, itu Eta saya dulu aja. Oh, eta. Mantena eta. Saya minta gini, ziarah tapi ada kuncinya ya. Biar nanti kita dapat ilmu pengetahuan. Jadi sebelum ziarah kemarin kuncinya lain dulu. Siapa sosoknya, dakwahnya seperti apa. Jadi kita nggak cuma ziarah, tapi dapat wawasan. Oh di sini ada. Wah, ini saya tahu di sini. Oh ini keturunan saya. Jadi dakwahnya seperti ini itu dari sini. Banagara. Managara. Imban Negara. Semua yang lain nggak apa-apa. Cari ada murid Pak di itu tuh Mama Cireong tapi belum tahu dicucuk. Ada masih muridnya Syekh Abdul Muhyi sih. Oh,
Cuman makamnya belum tahu gitu Pak, baru dengar info-info doang. Wah, belum belum kali tapi kan kira ya. Yang kira-kira semuanya enak Pak, bareng enak di sana. Kita berangkat bareng. Udah di kamar. Opsi dulu nanti pilih salah satu. Opsi yang mana? Syukur nggak terlalu jauh-jauh dari sini. Daerah sini aja Pak, yang dekat. Zaman sini kecamatan mana? Di atas. Di dekat Keraton Selatan Pak. Aduh, kecamatannya apa? Masih kecamatan Ciamis Pak. Oh iya, masih ada kecamatan. Oh, iya. Ah, mending eta gaskeun. Di situ. Ya, itu ada Duka. kerjanya kan ada Nggak ada kerjanya. Tempatnya pas buat kita. maksudnya pasti kan. Ada tempat Oh, luas Pak itu. luas. Ada masjidnya, ada Oh, ada Masih masjidnya. ada beberapa. Oke. buat selfie juga ada Pak. Ada spot selfie. Gimana Pak? Wah, mantap. Halo. Segera ternyata. Karsep. Apa minggu depan ya? Atau sekarang berapa bisa ya? Di mana Pak kunjung? Harus hadir semua. Mau jam-jam. 5 menit. Dari sini berapa? Makamnya Setengah sama. jam. 5 menit Pak. Dari Tonjong Makam siapa? Tanjung Jamban Sari RAA bukan? Raden apa ya? RAA Raden Arya Bupati Galuh. Ya. Bupati Galuh. Ya, Bupati Galuh. Harus berarti kan? Nah, Akhirnya kapan ngobrolnya? Dari sini 5 menit paling Pak. Bupati. Lah? itu. ente. Udah tua. Nujung ngarekam. Udah tua. Jang YouTube, minuhan YouTube. Sebelum nama siapa ada. Tapi ada poe kadinya mah. Siapa itu orang berapa? Itu Pak dekat Moncis Pak. Dekat Ta- Muhammadiyah. Kan sebelum Camis Pak kalau dulu katanya ya. Iya, Pak, itu. Eksis ada bang kamera. Masih begini kalau mau neta. Sebelum jadi kabupaten itu Kalau mau nanti kerajaan saya dulu, sampaikan. kerajaan. Berarti makamnya udah tua banget. Iya udah tua. Oh, Belum ada nama oh siapa. eta didinya. Enggak kasih nama Ciamis. Boleh. Berapa Kayak- setengah jam? 5 menit nyampe. Mau apa? Mau itu tinggal Tinggal lurus Pak, jadi deket banget Pak. Enggak lewat. Nah, bisa. Cuma itu lurus. Cuman emang daerahnya Itu lampu merah situ. Jalan merah terus tinggal lurus. lurus Pak, Lurus. lurus. Lurus kan ada apa stadion apa tuh? ke sana. Bakal sana. Terus lurus lagi. Oh, masih lurus. Ada Stikes Muhammadiyah. Ya. Nah, itu seberangnya Stikes Muhammadiyah itu kan itu Jamban Sari. Oh di situ. Bukan ada situ-situ. Makamnya pinggir jalan. Oh masuk. Ada gang. Ini juga masuk sih. Boleh kayak gitu. Kapan berarti? Sepakatan. Nanti saya Naik sampaikan motor, ke Pak. beliau Naik kalau mau. Ini naik motor. Ya bikin juga Mas jangan kali bawa kaki motor. dengan callback gitu. Enggak lah, naik motor aja masih biasanya naik motor. Kecuali ada yang mau mobil, mau ikut mobilnya silakan. Biasanya mobil. Naik motor aja. Nanti jam Sabtu pada online. Oh Sabtu apa mau Kamis? Kamis aja Pak. Kamis ya. Nanti jam kuliah. Kamis sampai jam kuliah. Pada duhur loh. Mau ngaliwat ya? Ayo, ayo. Ah, eta mah. Tapi biasanya non Jawa. Kalau semester kan ribet terus kalau acara besar ya. Tapi kan ada itu sih, ada Pak Adang yang biasa itu tugasnya kalau ibu tinggal dari apa? Siapa yang mau itu? Kalau jawab. Itu kalau mau di sana saya ada kontaknya di istri. Nanti mau disambungin ke Kang Andang. Ada yang konsennya. Oh konsernya, kalau yang konser ya. Nanti disiapin tapi hari ini di Biar fix. Ridi loh. Yang Ridi di situ. Kamis berarti ya? Jadi Mas depan. bisa dicek di Google Map juga, ini jaraknya cuma 1,7 kilo dari sini. Oh. 5 menit. Soalnya takutnya pas ada acara budaya. Kalau ada acara budaya beliau suka keluar konsennya. Tanggal 30 November. 30 November. Ya,
Gas Ini gaskeun. habis 30 November. Mantap, guys. Yang tahu dikabarin juga ya. Ini habis dulu langsung ke sana. Gimana mau libat? Boleh Pak. Perlu apa aja berarti? Beas. Tugasnya langsung ditunjuk aja untuk tugasnya nanti kira-kira biasanya ibu-ibu nih yang kalau gercep kalau langsung tahu nih kalau orang segini biasanya habis segini. Biasanya apa kalau melibat Ya yang penting ada nggak usah mau mewah. Ahwatnya tim sebelah ya. Makan besar. Kalau saya mah gampang, saya kan nggak makan nasi, makanya simple. Nggak terlalu ribet. Kenapa dia? Aneh. Bingung mau ngomong. Iya. Kan udah 12 tahun nggak makan nasi. Nasi lontong up. Makan apa masuk sekarang enak. Sayur masuk, telur masuk, ayam masuk. Paria masuk, Pak. Paria. Pare. Ayam masuk. Tempe. Gimana? Siapa yang tugasnya? Ayo. tugas masak Yang benar PJ besok kalau mau libat. Jadi sistemnya gimana? di tempat mah masaknya tuh di mana? Enggak, harus jadi dong. Dibawa di sana Sama makan di jadi sana. makanya tinggal di tinggal 4 bulan berenang 4 bulan nanti Oh berarti masak Di rumah. di Jambi, nah gitu ya. Di sana kan itu. tak gitu. Ya, itu bukan masa di sana. Lama nanti. Tapi sih sanggup kata yuk kami di mana sana boleh. Yang paling dekat siapa? Dari situ. Iban Siapa sih? Apa itu? Yang paling dekat dari situ siapa? Yang itu jauh. Buat libat. Aisyah apa jangan? Di sana Pak. Jauh, Pak. Dari situ berapa? Dari mana? Dari lokasi. Oh, enggak tahu. Yang dekat mah Teh Anissa dari Benteng, itu dekat ke Jambansari. Saya kecamatan Benteng zaman Benteng ke Jambansari Nggak dekat. tahu Pak, nanti kan Ya udah. iuran berapa? Terserah. Nanti mau masak di. Kalau masak di tempatnya berarti ibu-ibu datang awal tuh. Iya, Makanya dulu masak bareng di rumah bapak bantu. Atau mau DTTP nanti pesen apa? Tapi aku bisa masak ya Pak kan? Kuliah dalam ini kan ya kamisnya kuliah dalam. Iya. Ini kan harus berdua. Masaknya ya. Jadi penelitian. masaknya dari malam Jadi apa masak? Boleh di mana? Oh boleh gitu. tapi jangan perempuan Anu masak hadir di dapur. Kira-kira berapa? Kira-kira iuran berapa? di satu siang ya Siap, sudah siap itu kayaknya. Siapa? Siapa? Di rumah kan. kayak di sana Biasa. Teh Anissa siap cenah ala asik. Anissa ketempatan. Nah, terus yang bagian tadi siapa? Yang Biasa ibu. ya. Tapi kan akan Pak. Menunya apa aja? Ya depan itu dia sama Menunya apa aja berarti? menunya bebas Pak Sederhana. tahu Dia langsung dihitung. yang penting ada sambal Sambal lalap asin. Wah. yang pedas. Berarti ada ayam. Ikan asin. Kalau perlu tempe, saya produksi tempe Pak. Yang penting ada nasi sambelnya. Lalap. Lalap tempe cenah, Pak. Kalau perlu tempe, saya bawain ya. oh ada tempe banyak tuh Kalau perlu tempe, saya bawain. Saya produksi tempe. Produksi, Pak. Berarti berangkat awal mampir dulu. Wah, siap, mampir ya. Anissa, kasih tempe. Kira-kira habis berapa? Tempe di cover oleh Ayo berapa orang biasa? PKI berapa orang? 2. Ayam 15. Tapi kuningan buat kota hadir sadaya gitu. Kayak lewat hadir sadaya gitu. Ya. Di sini kan jarang. Ya, berangkat semua, berangkat kok. Nanti dapat nilai dari mana?
kehadiran itu nilai tesnya. Jadi harus bilang pada ini UTS. UTS kalau yang lain juga udah hadir. MHU seberapa orang? MHU 9 orang. Ya mau dikelompokin nggak? Mau di masing-masing langsung atau mau ada PJ yang mau iuran? Kalau PJ dia harus tanggung jawab nih. Ternyata hitungannya 9, yang iuran 6. Wah. Berapa tuh? Yuk, yang biasa. 27. 27 tambah 9. Tapi yang biasa hadir cuma 8 teh. 8 yang tanah. Nah, Yo dikasih sedikit. ya 35 ya. 35. Dari 35 itu berapa? Gimana jadi? 35 kalau 10.000 350, kalau 20.000 700.000, 15.000 berapa? 20 Maksimal 10 deh. 15. Kamu kasih biasa. 15. Kuncian pasang kuncian harus itu kuncian. Kuncian berapa? tahu sih itu. Banyak kan? Ini 20 sisa Iya, lagi. berarti dua ada 10. Kuncian berapa? 70, 50 Pak. Iya, itu kasih Tahu sih saya kalau saya suka gratis kalau saya. Oh, gratis. Banding ya. Ya dikasih lah. Banding. 50 kurang, 70. Ya kan gimana kebijakan aja. Kalau 3 ini Pak, 70 pasti diambil 2.000. Kuncian. Tapi mau nggak ada Berarti kan nanti yang buat makanan 18. Bisa ada parkirnya nggak? Masing-masing apa parkirnya? Saya kasih. Jadi itu yang belum. Ada kok tempatnya Ada buat. belum. Ada. Ada tempat makan. Ada, Pak. 20. Ada lesehan. Kurang nggak? 20.000. Kedah dietang heula, Pak. Nanti harus di. Itu kalau 20 tapi yang buat makan cuma 18.000. Yang 2.000 nanti buat Kuncian. Buat rombong kuncian. syukur-syukur dulu 17.000. Itu aja. Nanti kalau misalkan ada yang apa punya hasil bumi apa bawa aja. Rasanya ada produksi cemilan bawa aja cemilan. Paisan ada paisan ya? Ada. 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 Aduh, Bang. Seur. Kanggo kerupuk mah aya tiabi. Kerupuk tiabi aya. Oh, aya. Oh, belum aja. Iya, kerupuk eta biasa nu buleut. Tapi kesi goreng. Mah ya digoreng. Jangan digoreng. Iya, digoreng. Ya, itu ya. Bisik-bisik heula we. 5 bungkus cekap. Gambarnya nanti jumlahnya berapa? 5 bungkus. Kayaknya 20 cukup deh. 20 itu kalau 35 udah pegang 700. Yang 70 Kesina 10. Oh, sekitar bukan hilap deh ya. Anu runtuyan kita suap. Biasa we. Tumpang aja jangan rasa. Pesan tumpang aja 300 ya. Iya, itu lebih banyak tuh. Itu aja. Tuh, 15 berapa sih? 15. Tapi 15 kayaknya Pak. 15 Beli henteu laluasanya. Beli henteu laluasa jang rencangna. Ya udah itu aja. 20 aja ya. Gimana 20 aja ya? Kabarin 20. Nanti yang petugasnya siapa? Ke store ini siapa? Ke Ibu Bendahara. Nara. PKI berarti total ada berapa? PKI ada 27. Berarti ada berapa? 540.000 ya. Kalau yang mau ke siapa? 8 orang. 160. Itu dihitungkan. Nanti yang
sama doa silakan. Pak Asep. Tawasul boleh. Pak Asep. Tawasul bisa PKI doa yang mau atau sebaliknya. Kalau yang kemarin ketiga yang tawasul PKI Pak Hasan, yang doa Pak Hasan, Pak Sukron. Ganti-gantian. Oh, gantian ya. Ya, bagi tugas silakan. Bagi tugas yang mau, kalau yang mau tawasul berarti yang doa PKI atau sebaliknya silakan. Yang penting bagi-bagi. Tuh. Kamis ya? Tanggal 30 Kamis. Uang berarti paling akhir kapan? Jangan dari Kamis ya. Senin. Kasihan suruh Ada nongol. dana Senin transfer ATM. ada yang boleh. Ya sekarang kalau mau cash berarti 8 Sabtu paling akhir atau Rabu. Ya. kalau cash harus besok, Pak. Kalau Ya, cash kalau besok. Sabtu paling akhir. Sabtu masih ada gantungan. Sabtu nggak ada kuliah, Pak. Kalau cash besok berarti ya. Atau di Rabu ada kuliah. Online semua. Nah kalau transfer baru nanti mungkin bisa apa ya? Tapi kalau cash kan otomatis cuma besok. Oh iya, berarti terakhir besok. Ya Kalau mau cash terakhir besok. Kalau transfer hari Senin. terus belum bisa hari H. Siapa namanya? Namanya siapa? Kalau misalnya itu Raden Pak Bukti. Arya, Raden, RA RAA Kusuma Diningrat. Kusuma Kusuma Diningrat. Raden Arya Adibakti Kusuma Diningrat. Ciamis. Ya. Bupati Garut. Oh ya taman Kalau gitu bagian berapa? Oh ini luas ini mah. Enak Pak. Enak Pak, itu Selfie, ada selfie. pendoponya di sana. Oh iya iya. Itu tempat minum saya pendoponya. Masya Allah. Tempat tapak ya. Oke di situ ya, udah sepakat ya di situ. Terus hari Kamis nanti yang urusan membawa hujan mengkondisikan Pagur. Pastikan Kamis siang hujan diri. Nanti acara yang mau MC siapa? Siapa yang mau MC? Ajar. Ya. Ya, Pak. MC. Siapa? Pak Isa. Isa. Isa saja Pak. Isa. MC, Pak. Nah, Ya. bisa nanti acara masuk acara apa? Iya. Benar. Bisik-bisik petugasnya naon, Pak? Nanti kita berangkat berarti setelah sholat dulu lah nanti di sini terus kita berangkat. Gak apa-apa kita jalannya agak siang aja. Soalnya kan di situ kita makan-makan. Ya itu Bapak Ibu terima kasih untuk hari ini over banget ini jam 3 2 jam lagi. Gak apa-apa lah anggap aja membadali yang kemarin-kemarin banyak kegiatan. Masihan waktu Kang Abi, Pak. Kenapa? Masihan waktu Kang Abi. Kasih waktu buat saya, Pak. Kasih waktu buat. Jadi nggak terlalu sebentar kuliahnya gitu. Oh, telat berapa? Iya, Sekarang tanggal 9 menjelang jam 2 berdatang. Iya, kenapa ada batas gila? Aku paham. Untuk pertemuan berikutnya kita ketemu insya Allah di Kamis untuk UTS. Ini sifatnya UTS, jadi usahain hadir. Anak UTS yang ngerjain soal berapa malam. Makan-makan ya. Mantap, Pak. Itu lebihnya nanti di grup lah kabarin aja. Untuk iuran kita 20 ya. Ya, Pak. Kita 20. Apalagi ibu-ibu. Enggak Pak. Kita nyanyi dulu. Nanti kalau yang mau masak nggak apa-apa lah. Kami siap kuliah atau apa itu semua. Yang laki-laki perlu laki-laki nggak? Malah ngerasain ya. Makan nasi. Ada ini jangan ikut. Biasa mah kieu, Pak. Masak kayak Pangmeserkeun ieu biasana gitu, Pak. Haha, eta. laki-laki. Kalau pan meserkeun daging.
Iya, pemasakan gas lah. Kalau gas. Kirang gula pangmeserkeun. Jadi rumah Kalau lagi di sekolah. masak ya habis duluan. Hari Kamis pagi berarti yang mau masak gitu. Jangan dimasak pagi Senin. Lama. Itulah silakan aja teknis karena udah biasa bikin acara-acara. Udah yakin udah bisa terkondisi. Oke, terima kasih. Masih ada? Udah Pak. Terima kasih atas presentasi. Tim dapur. Udah langsung kirim ini makanan ini nggak apa-apa. Kasih plus dulu untuk kelompok 2. Masya Allah. Oke, dari saya cukup sekian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 jam.